Halo para pecinta tanaman. Apakah tanaman Anda terlihat sedih di bulan Desember ini? Daunnya mulai menguning, ujungnya kering, dan tampak tidak bersemangat seolah-olah mereka akan menyerah pada musim dingin? Tunggu, jangan buru-buru membuangnya. Ada satu hal rahasia yang sangat dibutuhkan tanaman Anda sekarang juga, dan ini bisa menjadi penyelamat hidup mereka. Di video ini, saya akan membongkar resep sebuah ramuan penyelamat yang akan mengubah tanaman Anda dari kondisi sekarat menjadi segar bugar, membantu mereka melawan musuh terbesar di musim dingin, udara kering dan hari yang pendek. Percayalah, setelah Anda mengetahui ini, cara Anda merawat tanaman di musim dingin akan berubah selamanya. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Jadi, mari kita pahami dulu, mengapa bulan Desember ini begitu kejam bagi tanaman hias kesayangan kita. Ini bukan imajinasi Anda, mereka benar-benar sedang berjuang. Ada dua musuh utama yang menyerang mereka tanpa ampun. Pertama, udara kering. Saat kita menyalakan pemanas untuk membuat rumah kita nyaman, alat tersebut menyedot semua kelembapan dari udara. Bagi tanaman tropis, yang merupakan sebagian besar tanaman hias kita, ini seperti berada di padang pasir. Musuh kedua adalah kegelapan. Hari menjadi jauh lebih pendek, dan intensitas cahaya matahari sangat lemah. Cahaya adalah makanan bagi tanaman, dan saat ini mereka sedang kelaparan. Akibatnya tanaman masuk ke mode bertahan hidup atau dormansi. Mereka melambat, dan jika kita terus merawatnya seolah-olah ini adalah musim panas, kita justru bisa membunuh mereka. Memahami konteks ini adalah kunci pertama untuk menjadi pahlawan bagi taman dalam ruangan Anda. Mari kita bedah lebih dalam musuh pertama. Udara kering, sang pembunuh senyap. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi tingkat kelembapan di dalam rumah yang menggunakan pemanas bisa turun drastis, bahkan lebih kering daripada di gurun Sahara. Daun tanaman memiliki pori-pori kecil yang disebut stomata, tempat mereka bernapas dan melepaskan uap air dalam proses yang disebut transpirasi. Ketika udara di sekitarnya sangat kering, tanaman kehilangan air melalui daunnya jauh lebih cepat daripada kemampuannya menyerap air melalui akar. Akibatnya, ujung daun menjadi coklat dan kering, daun yang lebih muda bisa mengerut, dan seluruh tanaman terlihat layu meskipun Anda sudah menyiram tanahnya. Ini adalah tanda dehidrasi akut pada tingkat seluler. Menyiram lebih banyak seringkali bukan solusi, karena masalahnya bukan pada tanah, melainkan pada atmosfer di sekitar tanaman. Ini adalah pertempuran konstan untuk menjaga keseimbangan air yang sangat rentan selama bulan-bulan musim dingin. Sekarang, mari kita bicara tentang musuh kedua yang tak kalah berbahayanya, kegelapan yang merayap. Fotosintesis adalah proses di mana tanaman mengubah cahaya menjadi energi untuk hidup. Tanpa cahaya yang cukup, proses ini melambat secara dramatis. Bayangkan Anda mencoba berlari maraton, tetapi hanya diberi makan satu potong roti sepanjang hari. Itulah yang dirasakan tanaman Anda di bulan Desember. Kurangnya cahaya menyebabkan pertumbuhan terhenti. Daun baru yang muncul mungkin lebih kecil dan pucat, dan tanaman bisa menjadi kaki panjang atau etiolasi, di mana batangnya tumbuh memanjang dan lemah saat ia mati-matian mencari sumber cahaya. Yang lebih parah, tanaman yang kekurangan energi dari cahaya matahari menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan serangan hama. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Jadi, menempatkan mereka di dekat jendela saja terkadang tidak cukup ketika langit kelabu selama berminggu-minggu. Salah satu kesalahan paling umum dan paling fatal yang dilakukan para pemilik tanaman di musim dingin adalah soal penyiraman. Karena melihat tanaman tampak layu, insting pertama kita adalah memberinya lebih banyak air. Ini adalah sebuah jebakan. Ingat, karena cahaya yang minim dan metabolisme yang melambat, tanaman tidak menggunakan air secepat di musim panas. Akar mereka tidak aktif menyerap air. Ketika Anda terus menyiram dengan jadwal yang sama, tanah akan tetap basah kuyup untuk waktu yang lama. Kondisi becek dan dingin ini adalah surga bagi jamur patogen penyebab busuk akar. Akar yang sehat berwarna putih dan kencang, tetapi dalam kondisi ini, mereka akan menjadi lembek, coklat, dan mati. Begitu busuk akar terjadi, kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi hilang sama sekali, dan tanaman akan mati karena kehausan meskipun berada di dalam tanah yang basah. Paradoks yang mematikan, bukan? Kebingungan besar lainnya adalah tentang nutrisi atau pemupukan. Aturan umum yang sering kita dengar adalah, jangan memupuk tanaman di musim dingin. Aturan ini ada benarnya, tetapi juga sering disalahpahami.
Menggunakan pupuk standar yang kaya akan nitrogen, yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan daun baru yang rimbun, memang ide yang sangat buruk di musim dingin. Tanaman tidak memiliki cukup cahaya untuk memanfaatkan energi tersebut. Memberi mereka pupuk pertumbuhan yang kuat saat mereka sedang mencoba beristirahat sama saja, seperti membangunkan beruang yang sedang hibernasi dengan meniup terompet di telinganya. Ini hanya akan menyebabkan stres, penumpukan garam mineral di dalam tanah yang dapat membakar akar yang rapuh, dan mendorong pertumbuhan baru yang lemah dan rentan yang tidak akan bertahan dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, pupuk biasa harus disimpan rapat-rapat, tetapi ini tidak berarti tanaman tidak butuh dukungan sama sekali. Lingkungan yang kering dan tanaman yang stres adalah undangan terbuka bagi para hama pengganggu. Musuh nomor satu di musim dingin adalah tungau laba-laba atau spider mites. Makhluk-makhluk kecil ini berkembang biak dengan sangat cepat di kondisi yang hangat dan kering, persis seperti kondisi di dalam rumah kita. Mereka menghisap getah dari daun, meninggalkan bintik-bintik kuning kecil dan, dalam kasus yang parah, jaring-jaring halus yang menyelimuti tanaman. Karena tanaman sedang dalam kondisi lemah, mereka tidak memiliki pertahanan alami yang kuat untuk melawan invasi ini. Hama lain seperti kutu sisik dan kutu putih juga memanfaatkan kesempatan ini. Pengecekan rutin di bawah daun dan di sela-sela batang menjadi sangat penting. Menemukan mereka lebih awal adalah kunci untuk mengendalikan wabah sebelum mereka mengambil alih dan memberikan pukulan terakhir pada tanaman Anda yang sudah berjuang keras. Baiklah, setelah memahami semua kengerian yang dihadapi tanaman kita, saatnya untuk memperkenalkan pahlawan dari cerita ini, bahan utama dalam ramuan penyelamat kita. Bahan ini adalah asam suksinat, atau dalam bahasa Inggris disebut succinic acid. Mungkin terdengar ilmiah dan rumit, tetapi sebenarnya ini adalah zat yang luar biasa dan alami. Asam suksinat adalah biostimulan, artinya ia tidak berfungsi sebagai pupuk tradisional, melainkan sebagai pendorong metabolisme tanaman. Zat ini membantu tanaman menyerap nutrisi yang ada dengan lebih efisien, meningkatkan respirasi seluler, dan yang terpenting, ia adalah agen anti-stres yang sangat kuat. Ketika tanaman menghadapi kondisi ekstrim seperti kekeringan atau cahaya rendah, asam suksinat membantu mereka memperkuat sistem pertahanan internal mereka. Ini seperti memberikan secangkir kopi espresso dan vitamin B, kompleks pada tanaman Anda, memberinya energi untuk melewati masa-masa sulit tanpa memaksanya untuk tumbuh. Komponen kedua dari ramuan kita adalah sentuhan nutrisi yang sangat lembut. Ingat, kita tidak ingin memaksanya tumbuh, kita hanya ingin memberinya dukungan dasar. Untuk ini, kita akan menggunakan pupuk cair yang seimbang, tetapi dengan satu syarat penting, pupuk tersebut harus rendah nitrogen. Carilah pupuk dengan rasio NPK, nitrogen, fosfor, kalium, di mana angka pertama N lebih rendah dari dua angka lainnya, atau setidaknya sama. Fosfor penting untuk kesehatan akar, dan kalium penting untuk ketahanan sel secara keseluruhan dan pengaturan air. Nitrogen, di sisi lain, mendorong pertumbuhan daun, sesuatu yang ingin kita hindari saat ini. Penggunaan pupuk yang salah bisa berbahaya, tetapi dosis yang sangat kecil dari pupuk yang tepat akan memberikan nutrisi mikroesensial yang mungkin kurang di dalam tanah. Menjaga fungsi dasar sel tetap berjalan tanpa mengirimkan sinyal yang salah untuk mulai tumbuh liar. Ini adalah nutrisi pendukung, bukan makanan utama. Sekarang, elemen ketiga, dan seringkali diremehkan dalam ramuan semprotan kita, adalah agen pembasah atau surfaktan. Ini bisa sesederhana satu tetes kecil sabun cuci piring yang lembut dan bebas pemutih, atau sabun insektisida. Mengapa ini penting? Daun banyak tanaman memiliki lapisan lilin alami yang membuat air membentuk butiran-butiran dan langsung menggelinding jatuh. Ini berarti larutan berharga yang kita buat mungkin tidak akan pernah benar-benar bersentuhan dengan permukaan daun cukup lama untuk diserap. Sabun bertindak dengan memecah tegangan permukaan air. Ini memungkinkan cairan menyebar menjadi lapisan tipis di seluruh permukaan daun, memastikan bahwa asam suksinat dan nutrisi mikro dapat diserap secara efektif melalui stomata. Hanya satu tetes kecil dalam 1 liter air sudah cukup. Tanpa langkah ini, sebagian besar usaha kita akan sia-sia dan hanya berakhir di lantai. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, resep lengkap untuk eliksir penyelamat musim dingin kita. Resep ini sangat mudah. Anda akan memerlukan 1 liter air hangat, bukan panas, untuk membantu melarutkan bahan, 1 gram bubuk asam suksinat,
Biasanya dijual dalam bentuk kristal atau bubuk dan sangat terjangkau. Sekitar seperempat dari dosis yang dianjurkan dari pupuk cair rendah nitrogen Anda. Jika dosis normal adalah 1 sendok teh per liter, gunakan hanya seperempat sendok teh dan 1 tetes kecil sabun cuci piring. Pertama, larutkan bubuk asam suksinat sepenuhnya di dalam air hangat. Aduk hingga tidak ada lagi kristal yang terlihat. Kemudian tambahkan pupuk cair dan aduk kembali. Terakhir, tambahkan 1 tetes sabun dan aduk perlahan untuk menghindari terlalu banyak busa. Sekarang, tuangkan larutan ini ke dalam botol semprot yang bersih. Anda baru saja menciptakan minuman energi dan perisai pelindung untuk tanaman Anda dalam 1 botol. Metode aplikasi pertama dan yang paling efektif untuk mengatasi masalah udara kering adalah melalui semprotan daun atau foliar spray. Pastikan botol semprot Anda diatur ke mode kabut halus, bukan jet yang kuat. Semprotkan seluruh tanaman secara merata. Berikan perhatian khusus pada bagian bawah daun, karena di sanalah sebagian besar stomata berada. Tujuannya adalah untuk membasahi daun, bukan membuatnya menetes-netes. Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah di pagi hari. Ini memberi daun cukup waktu untuk mengering sebelum malam tiba, yang membantu mencegah masalah jamur. Menyemprot di pagi hari juga bertepatan dengan saat stomata paling aktif terbuka. Metode ini memberikan dorongan instan langsung ke daun, melewati sistem akar yang mungkin lambat, memberikan kelegaan cepat dari stres akibat udara kering, dan memberikan nutrisi mikro secara langsung di tempat yang paling dibutuhkan. Meskipun semprotan daun sangat bagus, ada metode aplikasi kedua yang juga bermanfaat, yaitu menyiramkannya ke tanah atau root drench. Metode ini sangat berguna jika Anda merasa tanah pot Anda sudah terlalu lama digunakan dan mungkin kekurangan nutrisi mikro, atau jika tanaman Anda menunjukkan tanda-tanda stres pada akarnya. Anda bisa menggunakan larutan yang sama persis, tetapi tanpa sabun. Gunakan larutan ini untuk menggantikan jadwal penyiraman biasa Anda. Siram tanah secara menyeluruh hingga air mulai keluar dari lubang drainase di bagian bawah pot. Asam suksinat akan membantu meningkatkan kesehatan mikroba di dalam tanah dan merangsang akar agar tetap aktif dan sehat, membuatnya lebih efisien dalam menyerap sisa air dan nutrisi yang ada. Metode ini bekerja dari bawah ke atas, memperkuat fondasi tanaman Anda selama periode istirahatnya. Jangan gunakan kedua metode secara bersamaan di hari yang sama untuk menghindari pemberian berlebihan. Kunci dari perawatan musim dingin adalah moderasi. Seberapa sering kita harus menggunakan eliksir penyelamat ini? Jawabannya adalah tidak terlalu sering. Ingat, tujuan kita adalah mendukung, bukan memaksa. Untuk sebagian besar tanaman hias, menggunakan ramuan ini, baik sebagai semprotan daun atau siraman akar, sekali setiap 2 hingga 3 minggu sudah lebih dari cukup selama bulan Desember dan Januari. Perhatikan tanaman Anda. Jika mereka terlihat sangat stres, Anda bisa mulai dengan interval 2 minggu. Jika mereka tampak stabil, interval 3 atau bahkan 4 minggu mungkin sudah cukup. Memberikannya terlalu sering bisa menjadi kontraproduktif. Kita hanya ingin memberikan dorongan kecil secara berkala untuk membantu mereka melewati masa-masa tergelap dan terkering. Selalu lebih baik untuk memberikan lebih sedikit daripada berlebihan selama musim dormansi. Tanaman mana yang akan paling bersorak gembira menerima ramuan ini? Jawabannya adalah hampir semua tanaman hias tropis dan subtropis yang mendominasi koleksi kita. Tanaman seperti Calathea, Maranta, Alocasia, dan berbagai jenis pakis, fern, sangat membenci udara kering dan akan sangat diuntungkan dari semprotan daun yang melembabkan dan anti-stres. Philodendron, pothos, dan monstera juga akan menghargai dorongan energi untuk membantu mereka mempertahankan daun-daun indahnya. Tanaman berbunga seperti anggrek dan peace lily yang sensitif terhadap penumpukan garam di akarnya akan mendapat manfaat dari nutrisi ringan yang diberikan oleh eliksir ini. Pada dasarnya, setiap tanaman yang berasal dari lingkungan hutan hujan yang lembab dan terbiasa dengan cahaya yang tersaring akan menganggap perawatan ini sebagai liburan spa di tengah musim dingin yang keras. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tanaman diciptakan sama. Ada beberapa kelompok tanaman yang memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Kaktus dan sukulen, misalnya, secara alami berevolusi untuk bertahan dalam kondisi kering dan memasuki periode dormansi yang sangat dalam di musim dingin. Mereka hampir tidak membutuhkan air sama sekali dan memberikan mereka larutan tambahan.
bahkan yang bermanfaat sekalipun, bisa berisiko menyebabkan pembusukan. Jika Anda ingin memberikan dukungan, semprotan yang sangat ringan sekali sebulan mungkin tidak masalah, tetapi hindari menyiram tanahnya. Tanaman seperti Zamioculcas, ZZ plant, dan Sansevieria, tanaman ular juga sangat tangguh dan lebih suka diabaikan di musim dingin. Untuk tanaman-tanaman ini, pendekatan less is more adalah yang terbaik. Jika ragu, lewati saja pemberian ramuan ini untuk mereka. Sekarang, mari kita bongkar mitos besar itu. Anda tidak boleh memupuk sama sekali di musim dingin. Mitos ini muncul dari niat baik untuk mencegah pembakaran akar dengan pupuk nitrogen yang kuat. Namun, ini adalah penyederhanaan yang berlebihan. Tanaman, bahkan saat beristirahat, masih hidup dan masih memiliki proses metabolisme dasar yang berjalan. Tanah di dalam pot memiliki sumber daya yang terbatas. Seiring waktu, nutrisi mikroesensial seperti magnesium, besi, dan seng dapat habis. Eliksir kita tidak dirancang untuk mendorong pertumbuhan baru. Ia dirancang untuk mendukung fungsi sel yang ada. Asam suksinat adalah stimulan, bukan pupuk. Dan dosis pupuk yang sangat encer yang kita gunakan hanya berfungsi untuk mengisi kembali nutrisi mikro yang hilang, bukan untuk memaksa pertumbuhan. Jadi, kita tidak melanggar aturan, kita hanya menafsirkannya dengan lebih cerdas, memberikan dukungan yang ditargetkan alih-alih kekuatan yang membabi buta. Selain ramuan ajaib kita, ada beberapa trik lain untuk meningkatkan kelembapan di sekitar tanaman Anda. Salah satu cara termudah adalah mengelompokkan tanaman Anda bersama-sama. Saat mereka bertranspirasi, mereka secara kolektif akan meningkatkan kelembapan di area mikro di sekitar mereka. Cara klasik lainnya adalah menggunakan nampan kerikil. Letakkan pot tanaman Anda di atas nampan yang diisi dengan kerikil dan air. Pastikan dasar pot berada di atas permukaan air, tidak terendam. Saat air menguap dari nampan, itu akan menciptakan kantong udara lembab tepat di sekitar tanaman Anda. Tentu saja, jika Anda memiliki banyak tanaman atau sangat serius tentang ini, berinvestasi dalam sebuah humidifier kecil bisa menjadi pengubah permainan total, menjaga tingkat kelembapan yang konsisten di seluruh ruangan, dan membuat tanaman dan kulit Anda bahagia. Untuk mengatasi masalah cahaya yang kurang, terkadang jendela yang paling terang sekalipun tidak cukup. Disinilah lampu tumbuh atau grow lights berperan. Jangan khawatir, Anda tidak perlu mengubah ruang tamu Anda menjadi laboratorium sains. Teknologi telah berkembang pesat. Sekarang ada bola lampu tumbuh spektrum penuh yang bisa dipasang di lampu meja atau lampu lantai biasa. Anda tidak memerlukan pengaturan ungu merah muda yang aneh itu. Cukup letakkan lampu di dekat tanaman Anda dan nyalakan selama beberapa jam setiap hari, terutama pada hari-hari yang sangat mendung, untuk melengkapi cahaya alami yang ada. Ini dapat membuat perbedaan besar dalam mencegah etiolasi dan menjaga tanaman tetap kuat dan padat. Anggap saja ini sebagai terapi cahaya untuk teman-teman hijau Anda. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi ini sangat penting. Bersihkan daun tanaman Anda. Selama musim dingin, saat jendela lebih jarang dibuka, debu cenderung menumpuk lebih cepat di permukaan dalam ruangan, termasuk pada daun tanaman Anda. Lapisan debu ini, meskipun tipis, dapat secara signifikan menghalangi cahaya matahari yang sudah langka untuk mencapai permukaan daun dan melakukan fotosintesis. Ini seperti mencoba berjemur sambil memakai mantel tebal. Ambil kain microfiber yang lembut dan lembab dan seka dengan lembut bagian atas dan bawah setiap daun setiap beberapa minggu. Untuk tanaman dengan banyak daun kecil, Anda bahkan bisa membawanya ke kamar mandi dan memberinya pancuran air hangat yang lembut. Daun yang bersih tidak hanya terlihat lebih baik, tetapi juga berfungsi jauh lebih efisien. Manajemen suhu juga memainkan peran penting. Meskipun kita ingin rumah kita hangat, sebagian besar tanaman hias sebenarnya lebih suka suhu yang sedikit lebih sejuk di malam hari selama periode istirahat mereka. Yang lebih penting adalah menghindari fluktuasi suhu yang ekstrim. Jauhkan tanaman dari lokasi yang rawan angin, seperti di dekat pintu yang sering terbuka atau jendela yang bocor. Hembusan udara dingin yang tiba-tiba bisa mengejutkan mereka. Sebaliknya, jangan letakkan mereka tepat di sebelah atau di atas ventilasi pemanas, radiator, atau perapian. Udara panas dan kering yang konstan yang bertiup langsung ke arah mereka akan membuat dehidrasi terjadi jauh lebih cepat dan bisa membakar daun mereka. Lokasi yang stabil dan terlindung adalah teman terbaik mereka selama musim dingin. Terakhir, mari kita rangkum kembali konsep periode istirahat atau dormansi ini. Penting untuk mengubah pola pikir kita.
musim dingin bukanlah waktu untuk mengharapkan pertumbuhan baru yang eksplosif dari tanaman kita. Ini adalah waktu untuk pemeliharaan dan kelangsungan hidup. Semua tips yang telah kita bahas, mulai dari eliksir asam suksinat hingga manajemen cahaya dan kelembapan, tidak bertujuan untuk memaksa tanaman keluar dari dormansinya. Sebaliknya, tujuan kita adalah membuat periode istirahat ini senyaman dan sestres mungkin bagi mereka. Dengan mendukung fungsi dasar mereka dan melindungi mereka dari elemen musim dingin yang keras di dalam ruangan, kita memastikan bahwa ketika hari-hari mulai memanjang dan musim semi tiba, mereka memiliki cadangan energi yang cukup untuk meledak kembali dengan pertumbuhan yang sehat dan kuat. Ini tentang bermain game bertahan, bukan game pertumbuhan. Jadi, itulah rahasianya. Bukan satu trik sulap, tetapi sebuah strategi cerdas dan holistik untuk menjadi sekutu terbaik bagi tanaman Anda selama bulan Desember yang menantang. Dengan eliksir penyelamat musim dingin yang berbahan dasar asam suksinat dan sedikit perhatian ekstra pada kelembapan, cahaya, dan penyiraman, Anda tidak hanya akan membantu mereka bertahan hidup, tetapi Anda akan melihat mereka melewati musim dingin dengan kesehatan yang terjaga. Anda akan siap menyambut musim semi dengan tanaman yang kuat dan siap untuk tumbuh. Jangan biarkan musim dingin merenggut keindahan hijau dari rumah Anda. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, saya akan sangat menghargainya jika Anda menekan tombol suka, berlangganan channel kami, dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya. Dan sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa masalah terbesar yang dihadapi tanaman Anda di musim dingin ini? Apakah itu ujung daun yang coklat, hama, atau sesuatu yang lain? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.